yang ditinggalkan suami, yang ditinggalkan, yang diberantakin, berantakan apa? Dia apa tadi? Diterantakan. Bukan, kalau itu mah si Bemo. Hah? Manusia perempuan purba yang mana lagi? Aduh. Wanita timur dekat purba. Nah, ini si Dinda. Wanita timur dekat purba. Oh, si Mega, nenek galon. Bukan. Kok nenek galon sih? gue. Hanya karena gue pengen bawa. Nanti kalau galonnya memang ini biar nggak apa-apa saya bawa ya. Saya menjadi paling termiskin di dunia. Aku merasa. Bukan, wanita timur purba. Aduh. Pak Bombong kasih tahu Bu Rima. Cokap. Siapa itu wanita purba? Bu Sofi. Ya itu wanita purba. Kok kalian bilang dia wanita purba? Kenapa? Kan kalian. Ya, belum tahu kisahnya. Sejauh ini dia fine-fine aja ya di mata saya. No comment lah. Kalau Yuli boleh. Yang mau nantang ke Manokwari, berangkat ya kalau Yuli. Udah, Yuli orang. Takutnya kok nggak sampai ke tempat kau nanti Yuli. Jangan bicara itu. Dia saya udah baik-baik sama dia, udah nggak usah bicara dia lagi. Ya, dia udah baik-baik sama Pak Bombom, tapi dia nggak baik-baik sama saya dan yang lainnya. Gitu, Pak. Jangan. Biarkan aja dia menginjil. Nggak, dia bukan menginjil, dia memberikan fitnah. Takut dia Pak, saya bilang. Kan saya selalu bilang itu, Dia membawa fitnah kemana-mana, dia membawa-bawa nama saya, menjatuhkan nama saya. Masih muda. Hampir semua. Makanya kalau masih muda, mulutnya harus dijaga. Betul. Pak. Ya, masih muda, mulutnya harus dijaga. Karena kalau nggak jaga mulut, nggak akan ada yang mau. Makanya dia jomblo mulu sampai sekarang. Saya ada kasih jalan kolete nih, teman-teman. Bantu dulu kolete untuk kita mau kasih acara untuk Ibu Kristiani ya, yang orang Makassar. Jadi dia berangkat ke Manokwari, Pak? Ya, ini saya lagi kumpul dana untuk kan kita mau kumpul dari beberapa gereja tuh untuk mendengarkan dia kesaksian di gereja kami. Itu kan perlu nanti. Enggak sih itu si Yuli. Jadi dia berangkat ke Manokwari. Saya tidak bicara Yuli, ini kita bicara Ibu Kristi. Sudahlah. Iya, yang itu tuh iya. Ibu Kristi ini kan murtadin. Dia rencana datang di Manokwari, dia membuat kesaksian. Nah, saya sebagai apologet, tapi saya ini kan sebagai pendeta di salah satu gereja. Dia mau khotbah di gereja saya, dan dia mau lihat pelayanan saya di beberapa gereja. Jemaat itu saya mau undang. Dari seluruh jemaat dari berbagai. Ini si Yohanes ini sadar nggak dia naik nih? Ketindis. Jadi dari berbagai. Jangan lupa entap ya teman-teman ya, entap layar. Tap. Ini yang nama bunga ini Kadrun. Maaf ya bunga ya, kau bukan Kristen jadi kau usah. Nah, jadi dia itu kan rencana mau datang di Manokwari. Dia nggak butuh, dia kan orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, toh Bu Inem. Dia nggak butuh uang tiket, sedangkan uang tiket dari Makassar ke sini kan mahal, toh. Nah, jadi dia bilang Pak Bombong gak usah tanggung tiket saya. Nah, saya ini kan harus saya undang dari berbagai gereja yang saya melayani, harus datang di situ kan. Nah, jadi kita sudah siapkan undangan dan di sinode sudah izinkan. Nah, dia mau datang. Nah, budaya kami di sini, kalau kami undang orang, kami kasih makan. Paling tidak makan papeda kah, makan ikan merah atau dengan papeda. Tahu Bu Inem? Nah, itu budaya kami. Siap. Tuh. Makanya saya lagi galang dana untuk bantu kami untuk bikin itu. Kita bikin nggak banyak, paling kurang 5 juta. Paling kurang. Itu untuk papeda. Tapi kalau beli ada kasih makan dorang bikin babi rica atau apa ya, paling tidak ya kali 2 lah. Nah, itu nanti kan kita kasih tahu baru langsung saya serahkan tuh. Iya, nanti kasih ke Ibu Pendeta saja, bukan dana ke saya. Nanti saya kasih rekening Ibu Pendeta yang bagian mengatur masak makanan konsumsi. Seperti kalau dalam Alkitab Lukas 8 tuh ayat 1 sampai 5 itu Maria Magdalena dengan bendahara Kusa untuk
mereka mempersiapkan makan untuk Yesus kan. Nah itu, Tuhan Yesus punya murid-murid yang makan. Nah itu, jadi kita harus mengikuti seperti Maria Magdalena. Kalau teman-teman mau langsung kirim ke Ibu Pendeta punya untuk konsumsi itu. Nah itu tuh rencananya. Tapi Tuhan yang menentukan memberi jalan. Oh, nah, jadi gitu. Jadi tadi dong kasih isu-isu saya lagi yang di sebelah bilang bom tuh kalau khotbah nggak bisa berdiri. Nah, memang saya kasih tahu kok. Nah Ibu Winer tahu saya kok. Saya kan punya tongkat ada. Ya memang kalau saya khotbah itu kan seperti Gilbert. Gilbert kan dulu kan begitu waktu kakinya sakit kan. Dia khotbah di mimbar sebentar, langsung dia cari mimbar yang apa? Ada meja. Apa-apa tuh. Yang orang butuhkan itu dengar penyampaian firman Tuhan, bukan tiap hari bikin isu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ingat, kita ada di sini, ada yang puji-pujian, ada yang mengajar, apalagi macam saya open kamera, itu risikonya besar. Mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, baru berdiskusi. Kami di sini kan berdiskusi untuk apa? Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bukan Yesus masih punya Tuhan lagi. Itu harga mati. Itu harga mati. Yes. Jadi kalau kalian bilang Yesus dalam keadaan manusia berdosa lagi, itu bahaya. Gitu. Aduh, udah parah. Ini mah. Itu bahaya lagi. Nah jadi gitu ya. Jadi orang yang di bawah yang nonton, mungkin ada orang Kristen, sadarlah, saya kasih tahu sadar. Saya bukan kasih takut. Saya 8 tahun ini, hampir 8 tahun. Ya. Nanti bulan 6 atau bulan 5 itu saya 8 tahun di YouTube. Ya. Sampai sekarang. Open kamera, maksudnya saya open kamera. Ya. Saya terjun dalam dunia apologet sudah hampir 8 tahun, nanti bulan 5 atau bulan 6. Saya lupa. Tapi kalau untuk di Facebook saya udah dari 2012. Ya. Yang saya kasih tahu ya, kalian yang mengatakan Yesus masih punya Tuhan sampai saat ini, Yesus sudah naik ke langit. Ya. Kalian tahu, darah dan daging tidak punya tempat di kerajaan surga. Kalian bilang Yesus manusia sampai sekarang menjadi hamba, masih ada. Berarti pertanyaan saya, manusia siapa yang ada di surga sekarang? Yesus tidak, darah dan daging tidak punya tempat surga. Kamu lihat mau ambil di Yohanes 1 ayat 13, Wahyu 1 ayat 13, Wahyu 14 ayat 14, itu dalam keadaan seperti manusia. Yesus pada waktu bangkit sudah tidak punya darah dan daging. Dia memakai tubuh kemuliaan, ya, tubuh kemuliaan. Apakah itu tubuh sang pencipta? Nah itu tubuh kemuliaan. Yesus sudah pakai tubuh kemuliaan, tubuh yang kita tidak pakai. Sekarang ini kita pakai tubuh ini, tubuh darah dan daging, mati, dikubur di tanah. Ya. Terus kalian mengatakan Yesus sampai sekarang punya Tuhan, makanya belajar sama saya, supaya saya kasih tahu nama huruf kapital di Alkitab itu. Terjemahan dari LAI supaya kalian paham. Jangan dengar Aldo lagi. Aldo. Yang bilang Yesus di surga manusia siapa Bob? Satu, seperti manusia. Makanya baca. Seperti manusia. Kalian kan bilang Yesus punya Tuhan. Berarti Yesus punya Tuhan. Berarti Yesus masih menjadi manusia toh? Sampai sekarang Yesus jadi hamba. Makanya jadi orang jangan goblok. Jangan jadi oten yang asal jadi oten goblok itu namanya. Jadi banyak waktu banyak. Kalian berani? Ya, saya tantang kalian ya. Ya, kalau oneness gak usah lah, bikin saya capek musik sama dia. Kalian yang ngaku Tritunggal, saya tantang sama kalian ya. Yang mengaku Yesus punya Tuhan, kalian punya Tuhan siapa, saya tantang kalian. Tapi ingat, open kamera, tutup mata lawan saya. Supaya saya melihat ilmu kau ya. Apa bang? Tempat yang ngaku Yesus punya Tuhan sampai sekarang ya. Tapi open kamera, tidak pakai masker, tidak pakai kacamata. Supaya saya mau lihat yang dapat tangkap siapa. Karena saya hadir di TikTok ini, open kamera, resiko saya cuma 2. 1 kaki dalam penjara, 1 kaki mati dalam kuburan. Itu saya.
Saya ada di sini, itu namanya apologet. 1 Petrus 3 ayat 15. Kuduskan Kristus sebagai Tuhan. Ingat, kuduskan Kristus sebagai Tuhan. Dan memberi pertanggungkan jawab kepada orang yang meminta kepada kami tentang kebenaran itu. Terus kita yang hadir di sini sudah open kamera, resiko besar, tiba-tiba ada yang datang dari belakang bilang Yesus punya Tuhan. Goblok kayak. Oh siapa? Teman-teman, saya permisi dulu ya. 5 menit lagi saya ada diskusi dengan Hatuntas. Oke. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Gitu ya. Jadi jangan bilang Yesus punya Tuhan. Yang membela-membela semua lebih kamu asadu saja. Asadu. Apa bedanya? Saudara-saudara kita dari Muslim mengatakan Yesus bukan Tuhan. Apa bedanya? Ya sudah, berarti mempermudah mereka punya diskusi dengan kita. Kita mau bicara apa lagi? Kita mau bicara apa lagi? Tiap hari kok, tiap hari. Kita lagi main gadget. Betul, mantap. Betul. Iya, kita harus semangat terus, Pak. Tiap Apapun hari, yang dihadapi. tiap minggu kok ke gereja. Yesus, Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus memberkati. Terus, kau bilang Tuhan Yesus memberkati baru punya Tuhan. Kau mengerti kata Tuhan ke tidak? Mengerti kata Tuhan ke tidak? Makanya baca Alkitab itu berbeda dengan kau belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Jerman, belajar bahasa Belanda, berbeda. Teologi itu berbeda dengan kau belajar bahasa Indonesia. Kau jago bahasa Indonesia, kau jago bahasa Inggris, kau jago bahasa Jerman, kau jago bahasa Belanda. Tapi teologi itu berbeda. Yang kayak Yusuf Manubulu, bilang orang bukan pendeta, orang tidak pernah sekolah. Padahal dia bicara apa? Dia bilang, Tuhan Yesus itu adalah Bapa sendiri. Satu pribadi, 3 fungsi. 3 fungsi itu apa? Satu Allah, Yesus adalah Bapa, Yesuslah anak Allah, Yesus adalah Roh Kudus. Ini kan hancur. Itu modalisme itu. Itu saya juga bingung. Saya bukan untuk dibela. Ya. Saya paling senang tuh anak-anak Tuhan selalu doa untuk saya. Kami berdoa biar Pak Bobom sehat-sehat. Puji Tuhan. Pak Bobom biar tidak kenapa-kenapa, dilindungi. Tuhan jaga Pak Bobom jangan sampai mulutnya kepleset. Biar Pak Bobom terus menyampaikan firman Tuhan. Amin. Yang karena resikonya Pak Bobom sudah open kamera. Pak Bobom tinggal di Papua Barat. Masih Indonesia. Kaki sebelah di kuburan, kaki sebelah di penjara. Kan tidak pikir kah? Saya hadir di sini untuk memperkuat iman Kristen. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada yang datang bilang Yesus punya Tuhan. Oh,